Ntar dulu. Malah dijeda. Cari makan di mana? Soto Makassar, tapi kan belum buka ya. Oke guys, ini kita masih hari kedua di Sanga-Sanga. Kita mau hari kedua, hari ketiga. Kita mau cari sarapan dulu. Sarapan apa ya? Yes, I love Sanga-Sanga. Nasi goreng. Kan ada tulisannya I love Sanga-Sanga tuh. Warung Desi Simpang 3. Apa mau dimakan padak? Halo Kak Marsiano, selamat bergabung. Iya belum mulai kayaknya mungkin. Dijadwal jam berapa sih trailnya? Nggak ada jadwalnya kan? Cuma tanggal hari ini gitu aja. Halo Randy, selamat bergabung. Kita hari ini mau jalan-jalan ke situs Bukit Selendang. Jadi kita lagi ada di Kota Juang Sanga-Sanga, pas masih ada Festival Merah Putih Kota Juang Sanga-Sanga. Jadi kita mau cari sarapan dulu sih sebenarnya, karena di sini tuh nggak ada hotel, jadi mau nggak mau harus cari sarapan di luar. Oh itu lah kayaknya. Itu kayaknya. Kita harus cari sarapan di luar gitu loh guys. Biasanya kalau nginap di hotel udah sarapan di hotel. Tapi ini kayaknya enggak deh. Ini kayaknya ada nasi kuning ya, kita biasa di Kalimantan kita sarapannya nasi kuning. Nasi kuning aja kah? Beli nasi kuning aja kah ini? Ya. Ayo. Ibu, nasi kuningnya masih ada? Masih. Hah? Makan sini nggak? Bisa makan sini? Nggak ada di dalam. Belum cari dalam. Oh, iya makan sini aja kalau gitu. Makan sini aja kan, Hel? Ya. Kita
kita langsung ke sana nanti. Ada nyantai-nyantai nunggu teman, ya kan? Hah? Nyantai-nyantai nunggu teman. Minumnya pesan. Enggak nunggu teman sih, apa mau ke itu apa? Mau ke situs apa Bukit Selendang. Apa mbak lauknya? Mau lauk apa lo? Ini ikan, ini telur. Mau telur. Ini ikan tuna. Ini ayam. Terus Lontong sayur ada. lontong sayur. Nggak, aku nasi kuning. Kemarin kita udah makan lontong sayur. Nasi kuning aja, aku sama Ini bakso ya. sama ayam aja ya Bu ya. Satu telur, satu ayam. Kamu telur doang? Dalam aja. Ya, sudah. Pesan biasanya dalam aja mbak. Pesan minumnya di dalam ya. Oh. Nanti bayarnya di sana juga. Ini aja nggak apa-apa. Di sini boleh, di dalam boleh. Oh ya, oke. Makasih Ibu. Losari. Halo Yuni, welcome. Dibantu tap layarnya dong. Mau di mana guys? Di mana? Di dalam kah? Sini aja. Ya. Halo Aluna, oh Mbak Ano, Mbak Wati, selamat bergabung. Mas Ganang, selamat bergabung. Jangan lupa tap-tap layar. Halo Mbak Puput Syakila, welcome. Selamat bergabung. Jangan lupa tap-tap layarnya, bantu guys. Dibantu like-like-nya. Kita lagi sarapan di kita sudah pesan Mbak nasi kuning di depan. Katanya diarahkan ke sini. Minumnya apa? Minumnya tadi suruh pesan di sini ya? Iya, suruh pesan di sini. Oh, ada apa aja? Mana minumnya? Apa kamu? Cinco gula merah Milo. Aku mau Milo ice aja. Sama ini tuh. Oh iya. Bah. Halo Mas Ipin, iya. Kuliah kah Mas Ipin? Ini aku lagi sama Helda, masih di Sanga-Sanga. Halo Mas Andi, selamat bergabung. Mbak Reni, Menor amat bibirnya mau kemana? Mau cari mangsa. Masuk Menor sih. Biar tahan lama aja sampai sore, nggak usah poles-poles bibir lagi. Guys, kita sebelum liputan kita mau sarapan dulu di rumah makan Losari sana. Bantu tap-tap layar sampai 1K. Nah, aku bareng Mbak Helda. Halo Mbak Helda. Sudah Bu. Nah, kayaknya aku mau minum dulu deh. Kita sarapan nasi kuning. Halo Lovi, welcome.
Dibantu tap-tap layarnya dong guys. Halo Mima, selamat bergabung. Kenapa? Kotor ya. Lama ya minumnya ya? Makanya tempat ini anu catering nih kayaknya. Mereka lagi ngerjain catering kayaknya. Aduh, ayamnya keras lagi. Kemarin aku makan rendang di sana dapet dagingnya keras. Halo Supriyadi, welcome. Teh Hafi, cucunya Kai, selamat bergabung. Love, selamat bergabung. Sarapan dulu kita guys, sarapan nasi kuning. Ini ayamnya keras banget. Bisa aku makan nggak ini? Nggak bisa kayaknya. Halo Mas Yohan. Ada anak buahmu nih, nah, Mas Yohan. Sarapan Mas. Nggak tahu masih stay nggak dia? Kok lama ya minum kita ya? Halo Pogomoni ya. Kok manis banget ya? Dikasih susu banyak banget kayaknya. Gimana nggak gemuk? Ya begitulah Hen. Ceritanya mau diet tapi nggak kuat lapar. Pasukan berani mati takut lapar nih kayak gini sudah. Kamu lagi di mana Hen? Aku lagi di sana nih, lagi di Festival Kota Juang. Ini ayam bisa aku gigit nggak sih? Ini keras banget, nggak bisa disendok.
Ayo Supermom, selamat bergabung. Kalau nasi kuningnya orang Jawa sama nasi kuningnya orang Banjar tuh beda. Kalau nasi kuningnya orang Jawa tuh rasanya gurih, terus sambalnya pedes. Kalau ini kan manis semua ini. Nah, kalau di Samarinda itu cari nasi kuning tuh pasti manis semua. Kalau nasi kuning yang langsung dipanjat kan enak. Hai Ibu Yeni, selamat bergabung. Ibu lagi apa Bu? Apa kabar Bu? Saya lagi ada di Festival Kota Juang Sanga-Sanga. Kemarin ada stand Diarpus Kukar. Ada di sana. Kalau kemarin masih tugas liputan. Hari ini kita udah free ya, udah bebas ya. Jadi ngeliput sembarang.
Halo Kak Ik, welcome. Masih ada rolling ya? Hah? Rolling. Wah, yang apa? Tidak menggambarkan diri warga mendorong kembali kapal. Daerah mana itu? Nah, Kak Edisi Yatna, selamat datang, selamat bergabung. Banyak dreamcatcher nah. Dijual kayak itu. Kamu tahu dreamcatcher nggak? Cari aja di Google ya. Manis banget ini ya. Mbaknya tadi mana ya? Bisa minta tambahin air nggak sih? Aku enak kalau manis banget kayak gini. Padahal ininya belum meleleh. Nah, apa namanya es batunya? Nggak meleleh-meleleh. Ayo, kita bayarnya di mana ini? Halo Kak Nurwahida, selamat bergabung. Aku tuh harus hancur-hancurin dulu es batunya supaya nggak terlalu manis. Ayo kita lanjut.
Halo Mbak Ning, selamat bergabung. Itu nunggu es batunya cair semua baru nggak terlalu manis. Manis banget soalnya. HP ku tadi aku tinggal di kosan ya. Apa yang mana? Oh, Satu nih. Biar aja nanti abis ini kan kita ke kos dulu kan. Ambil barang-barang baru kita ke stand. gimana nggak ada tulisan? Ya kan kita ambil di kosan nanti. Tapi udah dicek. Belum. Halo Mas Paijo, selamat bergabung. Gak ada yang nonton kok, sampean aja yang nonton. Udah selesai sarapan, aku sarapan juga, sarapan nasi kuning. Cuma ayamnya keras banget, gak bisa aku makan. Pinjam kameranya, kamera. Belum disetting. Tapi pasnya, Ya, pas tadi harus di luar tuh langsung putih semua. iya kawan. Pas kok, coba nih, mau fotoin aku. Fotoin apa? Gini aja. Oh mbak. Aku nggak bisa ini, nggak bisa. Candid aja. Yang itu gimana? Jadi itu maksudnya nggak lihat kamera. Saya sambelnya masuk sini. Dah. Belakangnya nggak kelihatan. Maksudnya? Di belakangnya. Baik lagi ya? Iya bu. Bagus yang di tempatmu tadi. Tempatmu udah bagus. Aman. Tuh. Coba ganti aja. Ya kah? Gantiin aja kah? Kita dapat spek. Coba. Kayak apa? Kayak apa gayanya? Ya, kayak Hah? Gini aja. piringnya ini enggak sih sebenarnya. Lagi jelek. Bisa? Coba. Terlalu belum mana? Oh, Lagi sarapan nasi kuning. Di itu loh yang deket, yang pas saat tiketnya pas kemarin kita lewatin itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Romi. soalnya nggak dapat yang pas ya. Kayak coba. Oh, nggak dapat yang pas ya pak? Nanti susunya nggak usah panggil sayang-sayang terus. Aku laporin binimu nanti. Screenshot nanti.
Oh, manisnya, senyumnya. Manisan mana sama jeruk? Jeruk manismu. Kalau yang seleksi nggak bakal lolos sih. Kenapa? Kayak begini. Kenapa? Tapi kan gemuk banget ya? Biar Mbak Oh, kok mana terlalu terang ini? ya. Ntar aku atur dulu. ISO-nya kamu naikkan, harusnya diturunkan. Nah, coba. Siapa biniku? Aku belum ada bini, we. Mana aku tahu? Bagus. Ya. Lagi. Berarti Candid, siapa? candid. Hah? Siapa Karedi? Yang ngedit apa? Yang edit foto-fotonya. Enggak pernah dia ngedit. Nggak tahu kan pasti ngomong. Oh, orang-orang yang mau jaga foto. Sekarang tuh Bang banyak laki-laki bebini ngaku nggak punya bini. Bener. Kayak suaminya adanya mami. Cie ada sayangnya ya Mbak. Nggak ada, bercandaan aja di TikTok, nggak kenal kok itu siapa. Halo Mas Asdar Samboja, welcome. Ayo kita bayarnya di mana nih? Di depan kah? Mbak, bayarnya di mana? Hah? Kamu ada uang anu nggak? Ada uang besar nggak? Aku cecos mas. Tapi iya. Berapa Mbak? Mbak tadi makan nasi kuning ya? Iya. Di depan bayar Mbak. Jadi minumnya? Minumnya di sini. Minumnya berapa? 24 ya, bentar. Kasih. Halo tim Batu, tim ini anu ini siapa tuh namanya? Viral ini. Enggak, itu baru minum kita bayar. Tim Batu ini viral nih kayaknya. Anaknya Mbak siapa? Mbak Tari. Ya kamu tidak sekolah Karel. Lihat anu. Berapa Bu? Nasi kuningnya? Minumnya apa? Minumnya sudah saya bayar. Sudah di dalam. 30.000. 30. Mau kemana Mbak? Hah? Mau ke Bukit Selendang situ lah Bu, situs. Di mana sih Bu lokasi trailnya? Nah itu saya nggak kurang tahu. Baru mau mulai kayaknya tuh dari datangan orang-orangnya. Tapi ke arah sana. Kampung Jawa. Mbaknya dari mana? Di Samboja. Oh, 30 ya. makasih banyak. Ramli aja, selamat bergabung. Bukan deh, tim Batu ini bukan. Tim Batu ini siapa ya?
Lupa aku kalau si Farel tuh dia pakai tulisan Korea. Hah? Itu yang ada bendera-bendera tuh kayaknya ya. Masih Indomaret. Oke guys, nih kita udah selesai sarapan. Kita mau ke situs Bukit Selendang. Kemarin sih aku lihat ya. Ramling Mart. Kita mau lihat-lihat di sana soalnya. Aku balik dulu kameranya guys. Kita lihat-lihat jalanan sangat-sangat. Putar kamera. Ini yang kemarin kita lewatin, yang mau ke jembatan itu loh, yang ada jembatan di depan sana. Loh, ini Volvo. Ya kan jembatan kan di depan itu. Ramling Mart, Geraha Nusantara, kantor kecamatan Sanga-Sanga. Halo Pak Adi Fitra, selamat bergabung. Saya ini lagi live dari Kecamatan Sanga-Sanga dalam kegiatan festival Merah Putih Kota Juang Sanga-Sanga. Dibantu deket layarnya dong guys. Halo Antimo, selamat bergabung. Gimana sih? West Green 99. Kemarin tuh kayaknya di sini kok. Bonjou. Oh nggak ada sih, kemarin kan daerah sini deh. Sebelum jembatan. Oh ini ada bangkalnya. Oh ada bangkal tentara, nanti aku sekalian narik. Oh ini nah depan sini nah. Aku lewatin sebelum jembatan kok nggak ada sih.
nggak ada. Aku salah inget ya. Sebelum jembatan kok. Sebelum jembatan tempatnya. Tempatnya lo besar, luas. Ya kok tiba-tiba nggak ada sih? Malam nggak kelihatan. Tempatnya sebelum jembatan. So, ini sih. Ini kayaknya. Mas Paijo dibantu tepet layarnya dong. Masa ini sih? Kemarin yang pas kita lewatin ada tulisannya Bukit Selendang itu yang mana sih? Kok nggak ada jadinya? Ini klinik. Oh nggak ada ya mas ya? Hah? Ini kah? Bukan ah. Oh iya ini lah. Ini situs Gunung Selendang. Ini di sini. Iya. Kita sudah sampai di situs Gunung Selendang, Ntar. Ini yang pengen aku datengin. Nih. Ntar. Nah, ini kita di situs Gunung Selendang, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Balai Pelestarian Kebudayaan. Yuk kita masuk sini. Mumpung di sanga-sanga. Ayo. Pas settingan kameranya. Ini masuknya langsung masuk aja. Oh, ada acara talk show anak-anak. Perkembangan cinta budaya. Nih, situs penguburan Gunung Selendang Sanga-Sanga. Kita boleh masuk nggak sih naik ke situ? Karena ada tulisan-tulisannya. Wujud pelestarian budaya, konservasi. Rumah adat Bubungan Tinggi. Kabupaten Hulai Sungu Selatan ini kan Kalsel ya? Masjid Kiai Gede, Kalimantan Tengah. Sangkulirang. Hah? Kenapa? Kenapa? Tadi apa namanya? Apanya? Situs Gunung Selendang. Oh, di sini nih pusat informasi gitu loh. Ntar kita jalan-jalan lagi guys nih. Oh, di sini ada kayak cahan prasasti gitu sih. Tuh. Terus wewenang pemerintah. Ini cagar budaya nasional di Kalimantan, Istana Kesultanan Kutai.
Situs peninggi lama Kota Tarakan. Ini adanya di Tarakan nih, Kaltim. Kantor pos Sanga-Sanga. Tinggalan bersejarah. Tapi ini kayaknya udah nggak ada nih, bangunannya udah rusak kayaknya kemarin. Ini berarti kantor pos yang lama. Bangunannya udah rusak-rusak. Bangunan zaman dulu tuh kayak gini nah tipenya. Di Balikpapan banyak bangunan-bangunan kayak gini juga di Cagar Budaya. Istana Kutai. Ada waktu kita Pak sebelum sore ini Istana Kesultanan Pontianak. Oh ini keren-keren loh. Wujud pelestarian cagar budaya, revitalisasi. Ini apa ini direvitalisasi? Kayaknya itu deh. Istana Kesultanan Pontianak. Cagar budaya. Temuan Tajau di situs Gunung Selendang. Oh ini nih. Ini yang digali-gali nih Tajau, bekas kantor pos Sanga-Sanga, makam Lamuhang Daeng Mengkona, situs Gunung Selendang Sanga-Sanga, kawasan Kars. Prasasti Yupa. Peninggalan Kutai Lama. Pompa Angguk Sanga-Sanga. Oh ini yang zaman dulu banget pompa minyak yang zaman dulu. Jadi kalau mau ngambil minyak zaman dulu tuh masih kayu gini ternyata guys. Kalau yang sekarang kan udah yang di Samboja tuh walaupun udah lama peninggalan Belanda tapi dia masih udah besi. Nah kalau ini masih kayu nih pasti usianya udah jauh lebih tua nih. Di dalam ada apa ya? Di dalam sana ada apa ya? Ada yang di tangga, ada yang di sini. Ada yang di teras, ada yang di tangga. Kita diserang. Kita diserbu sama anak-anak, nggak bisa turun guys. Nggak bisa kita turun lewat situ. Anak-anak lagi mau foto-foto kayaknya. Tuh. Kita ke sana ya, coba sama datang di pusat informasi itu. Di dalam. Dari mana Bu? Dari Samboja. Dari Samboja. Empat. Enggak, kami berdua aja. Berdua aja. Oh lain sama Mas itu ya? Enggak. Oh iya. Kenapa Mas? Ini sama Mas tuh kalau mau masuk foto-foto. Mau masuk ke sana. Oh iya, mau lihat-lihat sih Pak. Oh iya, silakan. Boleh langsung masuk Pak? Boleh. Bayar enggak? Silakan. Bayar enggak? Oh enggak. Berarti ada yang jaga ya, Bapak yang jaga di sini. Menjelaskan, mengarahkan modelnya anak sekolah atau anak umum kan pasti kan nanya sejarahnya apa sih Guci, apa sih situs Selendang. Oh ya, benar. Ya
Karena kemarin kan saya kan sebenarnya kami dari Kominfo Pak ditugaskan untuk di festival Sanga-Sanga. Nah, terus nggak sengaja lewat sini semalam. Terus kayaknya ini deh situsnya apa namanya bagus nih, tapi nggak tahu nih apa gitu. Maksudnya belum tahu namanya situs Gunung Selendang, terus kayak makam gitu ya? Ya, berupa wadah kubur Tajau. Ya, tempat suku Dayak yang berkubur di dalam guci. Biasanya suku Dayak pada umumnya kan dulu kan ada wadah sendiri. Ya, katakanlah kalau kita kan peti mati, atau misalnya model kayak apa itu berupa pesan bisa jauh-jauh kan tabla lah. Nah, kalau ini kan zaman dulu kan menggunakan guci. Itu pun mereka ya ada daya kan beda-beda. Kan suku Benuak, daya Bahau, kan macam-macam suku daya kan berbeda juga secara apa untuk alat kuburnya. Makanya kita di sini untuk wadah kubur Tajau ini merupakan yang paling apa namanya tidak disangka, tidak disengaja ditemukan oleh masyarakat yang biasanya disebut Sanga-Sanga, wadah kubur yang tadinya bukit tinggi, ya kan, bukit tinggi untuk digali untuk mengambil tanah menghindari efek banjir di jalan aset jalan poros. Nah, kenapa kok nggak diambil, kan tanahnya pasti turun ke bawah. Nah, maka dari itu diambil mengurangi, tapi tanpa sengaja mendapatkan apa namanya aku pakai mikrofon kok jauh bisa. Kemudian temukanlah guci tadi. Sempat guci yang diselamatkan dan sempat juga hancur karena tanpa sengaja mengenai dari kuku bagian ekskavator. Nah, yang 3 diamankan di Polsek Sanga-Sanga untuk menjadi bahan penelitian. Apakah ini benar-benar ini yang di sini memang ada pernah bertinggal kampung suku Dayak. Nah, ternyata memang diteliti dari tim balar arkeolog dari Kalsel itu memang benar pernah ada bertinggal. Itu abad tahun 1370 sampai 1375, itu abad ke-13. Nah, itu merupakan mereka penemuan. Tapi sistem mereka di sini merupakan sistem ada 2, sistem primer sama sekunder. Sekunder ditanam dulu atau digali seperti kita biasa. Nah, setelah berapa tahun selang waktu nanti itu dibongkar, daging hancur, tulang diambil, dimasukkanlah ke dalam tempat guci-guci. Sebanyaknya itu dikumpul jadi menjadi total 52 buah. Nah, total 50 guci. Habis itu baru diuruk lagi, dimasukkan loh. Nah, dia membuat perakiraan ya dari tim arkeolog, suatu goa, ya kan, suatu bunker itu dimasukkan secara berjaya. Jadi di lain nggak ada, cuma situ aja, satu arah aja. Nah, berposisi untuk sebagai pusat mematokan matahari terbenam. Nah, ke situ Minnesota. Nah, itu tadilah untuk peninggalan mereka dari suku Dayak. Karena pada umumnya kita di Sanga-Sanga ini kebanyakan yang tahun abad 13 merupakan tempat tinggal mereka di pesisir pantai. Itulah mereka bertinggal supaya memudahkan barter guci tadi. Guci kan kita berasal dari Cina Selatan, dari dinasti Qing. Nah, mereka barter. Jadi macam-macam itu. Misalnya pesan berapa, oh ya datanglah. Suatu produk yang terbesar di Cina itu aja di Guangdong. Itu dari Cina di Guangdong. Mungkin yang coba bisa ngelihat atau mengamera ada itu berupa informasi sejarah tadi, sejarah penemuannya tahun berapa, di kota mana si guci tadi. Nah, itu jumlahnya apa semuanya nanti bisa, siapa tahu kan kita sejarah mengutarakan kalau ini ini lengkap kita polisi Mesio. Ini dari Kutai Barat. Oh, ini yang ini dari Kutai Barat. Ini apa peti mati dari Sultan. Kutai Barat. Jadi ketemukan ini di dalam hutan. Ini pun kenapa? Karena kan hutan dulu posisinya di peti itu. Tapi di dalamnya masih ada tengkoraknya nggak waktu ditemukan? Di sini masih ada? Ini kosong. Oh, kosong. Sudah.
Terus Pak, ini saya mau nanya nih Pak, ini menarik nih. Ini ada rumah-rumah makam Toraja nih dipasang di sini. Ini makam Toraja ya. Sama ini Bali ya? Ini Bali. Ah. Sulawesi ada. Nah, jadi kalau melihat. Oh, jadi maksudnya ini. Betul. Nah, ini yang Kutai ini. Hah? Ini Kutai. Ini daerah Dayak. Dayak ini. Oh, ini yang Dayak ya. Kalau untuk melihat di sini kita ada. Sini. Jadi orang kumpul kayu ini sini. Nah, kan sesuai dengan peta kita. Nomor 1 misalnya sini apa? Satu keterangannya. Oh, iya ya. Nomor 2 ini apa? nih tuh di sana tuh. Selendang posisi 27. Nah, 27 kan ada dari denah kita kan. Nah, 27 kota negara kan. Iya. Situ untuk keterangan. Oh, berarti ini makam-makam semua ya. Jadi jumlah 9. Sistem kita Yang berbeda jauh. nomor 1 itu dari Sumatera Utara namanya sarkofagus. Berarti ini sarkofagus. Nomor 2 situs Bawomata Laluo, Pulau Nias. Situs Lolo Gedang, Jambi. Oh, banyak nih dari Jawa Timur, Bali. Bali namanya Gilimanuk ya. Terkenal sih, cukup terkenal sih. Kita mendapatkan 52. Bila itu nggak sebanyak begitu. 52 makam. 52 buah guci. Ya. Ini ya yang situs ini ya. Nah itu. Nah itu dulu. Waktu kita ekskavasi kan dilihatkan ditambahkan semua begitu ya, aninya masih ada yang utuh. Di dalamnya masih ada tengkoraknya gitu. Ada. Itu ada masih di gambar itu. Itu mau dikubur lagi. Ini ditemukannya di tahun berapa ini? 2009. 2009 baru ditemukan dan masih gucinya masih bagus ya. Ya walaupun ada beberapa yang rusak lah ya. Nah, cuma utuh sini Bu. Kayaknya kualitas gucinya emang dari Cina ya. Dari Cina. Itu terbuat dari material stoneware. Berarti memang benar ya katanya kalau banyak pedagang Cina yang masuk ke wilayah pesisir Kalimantan ini ya. Sama-sama yang terbesar. Makanya kemarin ada diskusi juga sama teman, kan saya dari Samboja tuh, masih nggak tahu nih Samboja ini asalnya dari mana. Terus adalah ini yang mereka peduli dengan sejarah, jadi bilangnya oh Samboja tuh berasal dari bahasa Cina Sambocia katanya gitu. Ya. Jadi cuman literaturnya kami belum dapet sih, maksudnya literatur pastinya buku atau anunya untuk di wilayah Samboja. Betul. Ya. Sudah ada. Kalau Sanga-Sanga kan sudah ada kan. Iya. Padahal kan Balikpapan dan Sanga-Sanga itu literatur sejarahnya bagus Pak. Betul, ya. Samboja ini kan jadi ya ibaratnya ada di antara Samboja, ada antara Balikpapan dan Sanga-Sanga, tapi kami nggak punya literatur sejarah. Pasti ada gitu, cuman kami nggak punya literatur sejarahnya. Karena kan iya, karena kan sebenarnya kayak yang situs-situs sejarah seperti ini kan tergantung dengan kepedulian masyarakat yang tinggal di daerahnya. Kalau misalnya orang yang nggak peduli, ya mereka nggak peduli ini apa sih gitu kan. Apalagi sekarang Samboja udah full ditambang Pak. Ya, apalagi jadi sulit. Sebenarnya sih kalau tambang tuh ada aja kayak barang yang model. Iya, mereka sudah kan? Mereka sudah bilang udah beberapa lahan yang dulu ada warisan budayanya udah ditambang, jadi udah. Terus emang nggak ada masyarakat yang peduli dengan ini sejarah nih nggak boleh diganggu-gugat itu kan. Belum ada kesadaran di situ, jadi ya. Itu Bu di mana-mana. Soalnya kan kami pernah juga mengenai hal itu yang Mbak bicarakan, yaitu tim arkeolog kan seperti Farisisna pernah menemukan gitu. Coba kan terkadang sejarahnya apa sih itu? Pernahkah mengembangkan wilayah dia kan? Misalnya membangun apa itu. Nah itu bisa dibilang jadikan cagar budaya. Banyak sih ditemukan seperti makam-makam yang tersembunyi, ya kan? Yang mulanya terkubur, tidak sengaja diketemukan oleh EXA. Nah, tapi itu dijadikan situs juga. Nah, yang dominannya contoh kita nggak jauh seperti makam apa itu namanya itu yang bisa seberang itu. Nah, ada kan yang orang Bugis itu. Nah, itu kan mereka kan diabadikan. Kenapa? Mereka kan pernah mendirikan kota Samarinda. Daeng Mangkona, tahu kan? Makam Mahong Daeng Mangkona. Nah, itu kan ada makamnya, itu kan sama seberang, tidak berjauhan dengan Masjid Siratul Mustaqim. Masjid paling tertua itu. Nah, itu pendirinya sama. Pertama-tama tuh yang masuk Islam ke wilayah Kalimantan. Nah, jadi itu jadi budaya juga.
Jadi untuk kita sebagai masyarakat kan bisa mempedulikan. Nah ini Bu, kalau boleh lihat. Ini Hel, gucinya Hel. Sebagai guci. Nah ini guci kita. Ini sistem penguburannya. Jadi ternyata masyarakat Dayak itu dikuburkannya di dalam guci guys, zaman dulu. Jadi ini aku baru tahu nih. Bener Pak, saya baru tahu nih. Jadi maksudnya kan kalau kita belajar sejarah di sekolah kan nggak ada yang kayak gini, sejarah umum aja kan. Jadi sejarah umum tentang kerajaan-kerajaan gitu. Tapi benar-benar nggak tahu kalau ternyata yang namanya Tajau ini ya. Tajau itu ternyata makam untuk masyarakat adat Dayak ya. Masyarakat adat Dayak mereka itu kalau dimakamkan ternyata di dalam guci, dan gucinya itu guci yang seperti ini ya Pak ya? Iya betul. Jadi maksudnya setelah mereka dimakamkan, kalau sudah sisa tulang belang baru dimasukkan guci ya. Bahkan di dulu sisa itu baru dibongkar. Nah, Dibongkar. Ada kan primer sama sekunder. Nah, ya, masih penguburan. Nah, jadi bisa melihat. Oh berarti ini Dayak Benuak ya yang adatnya seperti ini ya. Sampai sekarang masih itu Pak? Nah itu masih kan adat mereka kan? Hah? Masih sekarang. Masih sampai sekarang masih menguburkan itu di guci ya? Iya. Ada guci dia. Saya malah nggak tahu karena taunya yang hype banget itu kan di Toraja ya, makam Toraja yang hype banget gitu. Ya, Toraja kalau juga sistem Toraja beda. Sistem Toraja kan di atas batu itu kan. Kan ada model rumah, ada seperti model kayak seperti bilik atau ruangan. Ya. Nah, jadi itu nggak diapa-apain. Tapi mereka tuh sistemnya ada lagi ya. Apa merupakan adat ritual lagi mengganti pakaian saja. Ya kan? Nah, orangnya didirikan. Jadi kan dimasukkan tablan ya. Kita kan bahasanya lungon kayak tablan dimati. Nah, itu kan dibuka. Orang itu masih utuh, jadi cuma ini aja beda muka aja. Cuma mungkin pakai awet apa kita kurang ngerti ya dari warga sana. Baju aja ganti habis tuh dimasukin lagi, ditaruh lagi di atas bangunan. Makanya sistemnya kan mereka kan naik tangga tinggi, dari mati taruh situ. Nah, kalau yang mungkin sudah lewat apa sudah termakan masa teman apa ya mungkin sudah hancur. Banyak kan, semakin tinggi mungkin menghindari tadinya supaya lebih tinggi rumah, lebih lagi tinggi untuk lokasi pemakaman. Ini ada anunya ada literaturnya. Tajau di situs Gunung Selendang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu tajau dengan bentuk badan ramping dan bibir bergelombang memiliki diameter 22 cm dan tajau dengan bentuk badan tambun dengan bibir polos tanpa hiasan memiliki diameter 23,5 cm. Jenis tajau berbadan ramping identik dengan tajau jenis martavan. Martavan adalah salah satu nama pelabuhan di Birma yang menjadi tempat pengiriman produk keramik jenis tempayan atau guci, sehingga tempayan yang dikirim melalui pelabuhan tersebut dikenal sebagai guci martavan. Tajau ini banyak diproduksi pada abad 17 sampai 18 Masehi di daerah Cina Selatan. Ini tajau digunakan sebagai wadah kubur. Nah, wadah kubur buat masyarakat adat Dayak ternyata. Penguburan dilakukan dengan memasukkan tulang ke dalam tajau, kemudian ditutup piring keramik di bagian atas atau bibir tajau dengan cara telungkup. Telungkup itu begini ya berarti ya. Jenis piring yang digunakan tidak seragam, terutama pada pola hiasan dan warna. Ukuran diameter keramik 24 sampai 26 cm. Motif ditemukan motif hias di bawah glasier atau underglass berupa motif cap kajaring atau kawung, istilah dalam batik. Berwarna hitam di sekeliling badan piring, bagian dalam dan bagian berupa motif hias ulur yang tidak beraturan dengan cara dilukis. Diperkirakan keramik ini berasal dari Cina pada masa dinasti Qing. Tempat pembuatan piring keramik diperkirakan berasal dari provinsi Guangdong di wilayah daratan Cina Selatan. Piring keramik ini banyak ditemukan di Pulau Kalimantan, terutama Kalimantan Timur. Nah, berarti benar guys. Ternyata memang banyak pedagang Cina yang masuk ke pesisir Kalimantan Timur, terutama di wilayah Samboja. Jadi mungkin ada benernya juga kalau Samboja itu berasal dari kata Sambocia. Tapi Sambocia artinya apa ya? Sambut kita, Sambocia. Ini wadah kubur kayu di Kalimantan Timur. Kalau ini kan
Makanya beberapa tempat dengan tulang belulang baru dimasukkan dalam guci nih, guci-guci nih. Adat Pajus, Dayak Maayan, Perumahan Tempayan atau guci. Ini Dayak Maayan juga pakai guci kok ini. Ini Dayak Benuak juga, Dayak Tenggalan dan Tahol Kabupaten Nunukan pada dalam Lungun. Namun ketika masyarakat Tahol mengenal bangkalan atau tempayan yang dibeli dari luar etnis, maka tulang belulang dibongkar dalam Lungun kemudian dimasukkan dalam bangkalan. Tulang-tulang yang dimasukkan ke dalam tempayan tersebut tidak lagi dikubur tetapi hanya ke dalam tanah atau di semacam cungkup tempat penyimpanan bangkalan. Sebagian ada kubur menggunakan tutup wadah dari kayu ulin dan direkatkan menggunakan getaran damar. Selain suku Dayak Kanayat dari Kalimantan Barat, setelah dalam adat kematian Dayak Kanayat digunakan sebagai bakal. Seseorang yang telah melaksanakan upacara notok. Upacara ini apa maksudnya? Bapak? Upacara notok ini apa? Ya mana? Ini Dayak Kanayat. Yang telah melaksanakan upacara notok. Upacara notok itu apa? Oh, yang ini kan? Iya. Yang tanggalan itu. Nah, ini. Oh, ini. Oh. Upacara notok itu apa? Makam dibuat bangunan cukup seorang yang telah melaksanakan upacara. Ini kan, notok ini kan? Iya. Oh, ini kan dia merupakan di cungkup itu mudah dulu Pak, dibuatkan suatu tempat. Iya, bangunan cukup. Cuma seseorang yang telah melaksanakan upacara notok. Maksudnya upacara notok itu upacara apa? Notong ada nya sih, cuman kayak apa bacanya tuh? Notong. Hah? Iya, upacara notong itu upacara yang seperti apa? Nanti buka aja Bu, Mbak di Google, apa namanya ini? Notong ini. Notong ini. Ya, apa melaksanakan upacara notong? Berarti kan harus melaksanakan upacara dulu, baru dia dimakamkan di cungkup ini kan, di bangunan cungkup ini kan. Berarti hampir mirip dengan Toraja ya. Toraja kan ada upacara makam dulu, baru berarti orang Dayak Kanayat juga. Sama, hampir sama juga. Ya. Dia sama. Karena kan rumpun Sulawesi sama Kalimantan hampir sama memang ya. Sama kayaknya itu, mirip-mirip aja. Makanya kan yang ada di sini kita kan apa ya, mau ada gambar kan bermacam tipe guci kan. Ada yang sangat besar, ada yang sangat ramping. Cuma ini makam yang dikasih guci di atasnya ini maksudnya apa? Ini kan makam nih di bawahnya. Ini kayaknya ada guci-guci di atasnya, itu maksudnya apa Pak? Ini namanya apa ini? Suku Dayak Kenyah ini. Iya. Nah, Dayak Kenyah, Dayak Tunjung, benua Kalimantan Timur, ada kubur yang ditemukan berupa tulang yang gelap, digunakan sebagai tempat menyimpan. Oh, sama ini katanya Pak. Jadi tempatnya juga nih. Ini tulang juga isinya nih. Nah, cuman mereka ada tempat tapi ditaruh di atas tanah. Nah, jadi nah sepertinya ya. Nah, kalau misalnya jadi ini masih ada di dalam ini. Nah, tapi kan bukan dikeluarkan tapi tetap tulang. Tapi mereka enggak seperti itu. Tajuk kita kan dipendam, dimasukkan ini enggak. Seperti sama sistem Lungun. Jadi sistem terbuka. Nah, kalau melihat di sini ya keterangan ya. Nah, suku Dayak kan ada 1, 2, 3, 4. Dari ini urutan ketiga. Nah, Dayak Kenyah. Nah, sistemnya di atas. Ya benar. Nah, juga ini kan untuk tinggi kan sekitar 38 cm. Ya itu. Berarti Dayak Kenyah juga Maayan Dayak hampir semuanya dimakamkan di guci ya? Iya benar. Nah, sama-sama dia akan jadi ngejauh. Model-model. Kalau ini yang makam kayu ini? Ini dari wadah kubur kayu di Kalimantan, ini di Dayak daerah Lungun ya? Lungun ini penggunaan Lungun juga ini. Penggunaan kayu sebagai wadah kubur biasanya ditemukan yang berbeda seperti Kalimantan. Lungun, Langgang, Sandung, Lungun, batang kayu bulan untuk ini dibuat lubang dengan lipat. Berarti sama kayak ini kalau
dimakamkan dulu, nanti berapa tahun digali baru dimasukkan ke lungun ini. Iya sama, beda dia. Anu sama aja kan sistemnya kan. Cuman ini kan dari kayu, ini ya dari guci gitu ya. Itu dari Litun Dayak gitu. Di mana Pak masih ada kayak gini? Itu tempatnya itu nomor berapa? Oh, dari aku nih Litun Dayak. Nah sini. Nah ini kan sesuai ini kan. Oh itu tuh nomor 29. Nomor 29 tuh. Oh di Katingan. Bandung, Katingan. Komplek Makam Sandung Hai. Katingan, Kalimantan Tengah ya? Kalteng ya? Nah, Kalteng Tengah ya, 9. Iya, Katingan. Iya kan tadi kan yang masukkan? Iya. Di Kalteng 29 Makam Sandung. Iya. 20 ini apa ini? Ini berupa situs kayaknya tuh, bukan anu. Situs bukan makam. Ya, bukan makam, situs itu. Oh iya, situs Songga NTB. Solanggodu. Jadi berupa situs. Sama seperti yang kayak apa? Moncong babi. Nah, ini kan Situs itu. ya ini kan situs juga. Ketek Kesu. Sulsel, Sulawesi. Heeh. Nah, tempatnya ini. Nah, yang 5 ini kan ini ditampakkan nih. Ini kan berulang-ulang kayak ini. Iya, Heeh. Ya. Nah, situs Muara Belum, 15. Sumsel, Sulawesi Selatan. Nah, situs juga nih. Situs Andomo. Bukan makam. Situs juga. Berarti di sini Nusantara ya? Iya. Jadi kita udah membuat kebanyakan itu kan juga Nusantara ada kuburnya. Oh ini emang ada motif-motif naga gitu ya Pak ya? Ada. Ini nih pasti ada hubungannya dengan Aji Batara Agung Dewa Sakti. Kayaknya, jadi kan mereka kan pada zaman itu kan kerajaan juga kan, jadi ada hubungan dengan seperti kesultanan ya kan. Makanya mereka. Karena ini naganya naga apa yang dinaikin sama Aji Batara Agung? Apa nama naganya Pak? Apa ya tuh? Lupa saya. Iya. Kalau di buku cerita itu kan ada kan, dia naik lembu suwana sama naga. Bukan Aji Batara Agung, naga ini anunya Putri Karangmelenu. Makanya mereka merupakan untuk simbol naga ini ya. Iya, simbol naga ini kalau nggak salah ada sejarahnya dengan Putri Karangmelenu yang dia lahir lupa saya. Betul. Kalau Aji Batara Agung kan dia pakai lembu suwana ya. Iya, sama. Makanya kalau di Kerajaan Kutai yang jadi simbol itu ini naga sama lembu suwana kan. Makanya sampai sekarang kebanggaannya di mana-mana itu kan ternyata dari lain khusus kan khasnya kan itu. Iya. Kalau kita ini kan, nah jadi kalau melambangkan di sini kan kayak naga ini kan yang dimaksud ini kan artinya kalau kita lihatnya kan ini kan orang yang model. Oh di sini mah yang ada gambar naga. Nah ini kan yang orang juga nih. Nah ini kan berapa? Ini makam ini ditemukan tahun berapa nih Pak? Nah ini kita sebenarnya gini, ini kurang mengerti nih karena kita ini didatangkan dari Kutai Barat. Kutai Barat. Nah ini dari pimpinan kita dulu Pak Budi Sajoyo ini kalau dengan informasi sih ini kan dulu sempat nggak terurus, kan? Maksudnya waktu ditemukan tuh kan penuh lumpur apa? Kan posisi kan bergantung nih. Nah jadi kan hampir kena pendaman lumpur apa segala, makanya ini diambil itu. Ini nggak diboleh dijual, nggak boleh dibeli, jadi nggak dijual. Iya. Jadi punya asetnya Dinas Kebudayaan ya. Iya. Tapi enaknya di sini ada tulisannya Pak, misalnya ditemukannya di tahun 2009, kemudian ada catatan arkeolog. Arkeolog kalau neliti kan tahu ya ini tahun berapa. Iya benar. Jadi dari jenis kayunya, dari anunya ya kan. Iya. Jadi kita tahu nanti dia akan berhubungan dengan bukti sejarah di buku-buku sejarah yang ada. Jadi sejarah itu bisa berubah kalau ada penemuan baru. Ternyata ini di tahun berapa nih anunya penemuan baru yang betul, seperti ini nih. Penemuan yang waktu yang membawa dari Kutai Barat kan. Waktu membawa dari Kutai Barat, dan kalau ada arkeolog yang bisa meneliti dia bisa tahu nih umur kayunya berapa tahun, berapa ratus tahun ya kan? Iya. Bapak arkeolog Pak? Enggak, aku cuma sini aja juga pelihara. Kalau arkeolog Pak Patisna. Iya, biasanya kan tahu ya, ini kan kelihatan usia kayu ini berapa ratus tahun. Kalau diperkirakan 300 tahun. 300 tahunan ya? 2 tahun.
Jadi tapi enak tuh kalau ada literaturnya di sini Pak dipasang. Ada Jadi kita tahu kan, oh ini sudah ada mungkin dari arkeolog sudah tahu pasti ini. Cuman tinggal literaturnya aja dipasang di sini kalau ada informasinya kan. Ya seperti kayak di Tenggarong itu kan ada kita lihat kayak buaya itu penemuannya. Museum kayu tuh. Ya museum kayu kan ada tempelkan. Jadi bisa buat anak-anak belajar. Lebih kalau kayak gini kan jadi kita nggak tahu ini apa, terus kapan. Ya terkadang ya terus aja Mbak ya, kalau aku menelaah atau menerangkan ya seadanya aku aja. Kan sama ketemunya tahun berapa, ini dari mana, kalau mengerti kan tahu dari Kutai Barat. Cuma waktu datang kita belum ada kejelasan bukunya membaca dari kita kan nggak sempat. Aku aja kan ini baru-baru aja kesini. Kenapa jadi bawa kesini kan untuk jurup yang lain kan sudah pada pindahan, sudah apa naik. Nah jadi ibarat tahap pertama ya sambil tanya ya kan sama tim arkeolog ya kan mengenai ini. Kalau ini kan jadi tahu menjelaskan karena kan sudah ada sejarah catatan. Iya, kalau kayak gini kalau bapak nggak ada orang baru lagi yang jaga. Ya itu. Hilang Pak nanti sejarahnya. Ya, paling kita ketemukan ini kayu ini dari Lungun ya kan tempat orang mati. Nah, suku Dayak kan beda, bukan Benuak nih sukunya kan. Iya. Nah, berbeda juga ditemukannya ini pada di ini bukan Dayak, ini Kutai nih kayaknya nih. Kutai. Sistemnya kan beda dia naga kan. Ada naga sama apa namanya? Ibaratnya makam raja-raja ya, makam raja-raja, keturunan raja bangsawan gitu ada ininya. Berarti kalau orang zaman dulu tuh jauh lebih kaya ya. Mau makam aja harus dipahat dulu secantik ini ya kan. Nah kayak seperti ini kan, ini perangkap juga piring kecil. Sebenarnya ini dari yang juga Kutai Barat. Berarti banyak situs kerajaan dikubar ya Pak ya? Iya, betul. Tapi kayaknya dikubar malah nggak ada museumnya ya? Ya itu, nah, kita kan malah aneh kan, malah dia barang-barang yang bersejarah banyak. Mungkin emang nggak ada kepedulian masyarakat di sana. Kalau nggak ada yang peduli nggak bisa Pak. Ya itu tadi lah. Mau sebanyak apapun situs sejarah, kalau di wilayah itu nggak ada orang yang peduli dengan situs-situs sejarah, ya akan jadi barang nggak berharga. Iya. Karena orang nggak tahu kan apa sih ini gitu kan. Nah. Tapi kalau mereka peduli ya jadi barang yang sangat berharga gitu loh. Bisa juga untuk jadi jadi kencangan budaya ya kan. Benar. Kita memang mendengar banyak itu seperti sana itu. Kalau mungkin kalau digali Kutai Barat itu paling penuh sudah. Karena di area Kutai Barat yang ada terkenal itu cuma rumah Lamin Mancong. Nah itu kan rumah adat. Lamin itu ada Mahong segala apa itu terkenal deh. Ini khas Dayak juga ini. Dayak mana nih Pak? Yang gini. Nah ini juga kalau dulu datang itu berapa waktu selangnya ini dulu itu tadi Lungun dari Kutai Barat juga ini. Nah Kutai Barat juga ini untuk Belontang. Batu Belontang. Nah kalau di lengkapnya itu kan di pendopo itu kan satu pasang. Nah ini satunya di kantor BPK. Nah yang satu di sini. Nah tapi kalau yang kedua dia kan ada dua laki perempuan. Nah sebenarnya kan posisi nih kan bukan di dalam, tapi dia di luar, ibaratnya penghormatan nih. Kalau tamu datang kan dia ada menunggu di situ. Nah bahasanya kan begitu di suatu tempat untuk pengunjung tamu-tamu itu. Nah ini tua juga. Kenapa? Sebelumnya ini nggak utuh juga, ada yang bolong-bolong. Nah itu kan seperti sama. Ini kan dari kayu ulin. Kayu ulin tuh khas Kalimantan banget karena di daerah lain nggak ada. Daerah lain nggak ada kayu ulin. Ini kalung apa nih Pak? Ini perangkap juga, ini manik-manik. Ini dari sama ini. Nah, seperti dari Kubar juga. Kubar juga. Nah, mungkin kami kalau nggak ada melengkapi ini mungkin ya urang pamernya sih nggak tapi lengkap kan, karena urang pamer kita cuma tapi ini termasuk terawat loh Pak. Saya kemarin ke museum Sanga-Sanga malah kayak nggak terawat gitu sekarang ya. Iya,
lantainya kayak gitu, terus apa figura-figura pahlawannya ditaruh-taruh sembarang gitu, nggak yang dulu. berdebu. Yang dulu ya. Museum Perjuangan. Di perjuangan situ. Enggak. Kemarin saudara aja dari situ Pak, nggak kerawat tempatnya. Hah? Nggak terus kan? Kayaknya nggak ada yang ngurus deh. Terus saya lihat yang bendera Belanda yang dirobek sama Lahasan itu kan? Iya. Kan ada bendera birunya. Tapi nggak ada sekarang. Kalau Cuma di kaca bendera biru, tapi benderanya nggak tahu di mana. kalau itu kan yang mengelola itu kan bukan langsung dari Balai Pelestarian, itu kan kecamatan. Oh. Nah kalau dilihat di situ kan untuk juru peliharanya kita nggak tahu siapa juru peliharanya. Jadi situ cuma pengelola aja. Nah pengelola mereka satu pimpinannya, satu anak buahnya. Kenapa nggak diambil alih sama Balai Pelestarian Pak? Pelestarian budaya. Kalau kita kan Bisa lebih terawat gitu Pak. Kalau kita kan dulu pernah berkomunikasi untuk bergabung. Nah, tapi mereka di sini ibaratnya untuk menigas diri aja. Kalau dengan cerita ya, aku dengar cerita teman itu. Makanya kami enggak beda-beda untuk pengelolanya. Kalau kita ini kan BPK langsung. Karena BPK langsung punya aset. Tanah yang mendapatkan dari situs Kota Jauh itu langsung dibeli pemerintah langsung. Makanya suatu kebanggaan, suatu keistimewaan. Jadi nggak meminjam, nggak ibaratnya untuk dibeli. Nah, soalnya kan kita serba sulit. Kalau kita beli kan ibaratnya ya siapa yang nemukan ya kan, siapa pendirinya kita kan nggak tahu kan. Nah, contoh seperti ya Tugu Pembantaian, seperti rumah Pak Sempat. Nah, sebenarnya sih kalau dijadikan jadi peduli itu sangat bermanfaat lagi. Tapi kenapa? Malah itu ada kompleks 1, 2, 3, 4. Nah, itu sengaja diambil atau menjaga supaya jangan ambruk karena bangunan tua kan, seperti bangsa. Nah, itu tipe Belanda juga. Dibangunlah suatu masjid. Nah, itu pernah dulu juga dikelola, cuman itu bukan BPK tapi Dinas Pendidikan. Nah, pertama-tama yang ada untuk peninggalan situs-situs itu dari Dinas Pendidikan. Berapa tahun berdirilah BP3. Nah, Balai Peninggalan Pelestarian Purbakala. Habis itu berganti lagi BPCB. Nah, ganti lagi sekarang BPK. Jadi kita sekarang ini sudah baru-baru aja nih 1 tahun. Jadi BPK namanya instansi lagi. Nah, jadi yang dipegang apa? Ini aja asetnya. Kalau sana bisa, tapi kita lain untuk cagar budaya cuman nggak ada juru peliharanya. Nah, kalau sini kan kita juru peliharanya ya mungkin dia membersihkan, ya segala mengintis, ya katakanlah ya untuk pemelihara tukang kebun ya kan, untuk merawat semuanya itu termasuk. Nah, kita ada 2 sini, di sini juru pelihara 1 sama OB-nya. Nah, jadi OB itu pagi, jadi kita bagi lokasi sudah diaturkan dari kantor. Ini bagian dalam, ini bagian luar, Mbak. Nah, jadi masing-masing untuk mengelolanya tuh. Nah, jadi kalau kita nggak ada misalnya berhalangan ya, sebagai untuk masyarakat yang lainnya sebagai pengunjung itu kita bisa wakilkan sama security. Nah, seperti tadi kan ada security kan, nah itu boleh nanya aja, nggak apa-apa. Nah, kalau misalnya kita berarti bergantian aja, saling bantu-bantu. Ini ada pesan yang sangat di pintu masuk, guys. Nih, kematian gerbang pertemuan hamba dengan Sang Pencipta. Bahkan sering Keren. terjadi kebiasaan Silahkan dibaca. antar bendungan. Ada pula yang memperlakukan kebijakan sistem pelampias, yaitu memberikan tambahan air bagi sawah di hilir. Subak sesungguhnya simbol demokrasi petani dalam mengelola irigasinya. Mana udah nggak ada ininya. Ini masih rumah gambar cadas Sangkulira. Pak,
Pak, Cade Sangkulirang Mangkalihat ini apa sih, Pak? Itu berupa seperti model kayak seperti gua, tapi mereka sana kan ada model kayak motif cap-cap tangan apa segala. Nah, itu dia berupa gunung. Nah, itu daerah apa Sangkulirang. Jadi dalam tuh banyak itu cap-cap tangan itu. Ini kemarin di museum mana ada juga nih. Apa itu? Apa namanya? Selendang, oke. Sudah ada. Di sini aja ya, Pak. Ini aja kan tempatnya? Iya, betul. Ini ya. Suatu upaya perlindungan dalam rangka kelestarian Ayo. Terima kasih banyak ya Pak ya, waktunya sudah repot-repot menjelaskan. Oke, ya terima kasih. Sehat selalu Bapak. Ya, sama-sama. Amin. Pamit Pak. Ini gucinya, oh ya kalau ini bukan gucian, ini guci gambaran. Hah? Yang ada tulisannya situs Gunung Selendang kali depan sana, depan ini. Iya. Oh, Kominfo. Iya, iya. Oh, Bisa isi buku tamu tadi? belum. Belum. Di mana buku tamu? Di mana? Tadi lagi ramai banyak anak-anak. Data aja sih, Mbak. Iya. Orang ke kantor lah. Iya. Ya, fotoin dah, fotoin. Oh, jauhkan nano sampahnya, pun. Enggak apa-apa, Pak. Alami. Alami, Pak. Tuh dijauhkan dulu, mana ada. Buku tamunya, Mas? Gue ambilkan buku tamu, ya. Banyak pengunjung ya, Alhamdulillah Pak kalau banyak pengunjung. Gelap ya? Ya lah. Gelap Pak? Naikkan. Coba misalnya berapa? Bentar. Oh, naikkan 200. Udah bagus. Kamu? Ininya jangan disentuh kameranya tuh, lensanya. Kena sentuh tanganmu tadi. Harus dianuin pakai tisu khusus. Dibersihin pakai tisu. 1, 2. Dah. Bagus kok. Udah langsung bagus. Ya kan? Iya, nggak apa-apa. Jadi tuh nggak bisa dianu. Kapan kenanya? Ada tadi pas kamu mau megang sambil megang HP ku tadi tuh. Jadi tuh nggak bisa dianu. Tapi Nanti dibersihin pakai tisu. Jadi burung nanti. Kalau pas moto, ditutup aja dulu. Kalau lagi ini. Ditutup aja dulu, nanti dibersihin pakai tisu di rumah. Tisu kamu bawa nggak? Enggak kan? Maaf, Pak. Nggak apa-apa Pak, santai. Tadi banyak tamu nanti. Kayaknya kalau semusim gini bersihkan kemarin di kemarin ada tamu lagi. Enggak apa-apa Pak. Nanti ya. Alhamdulillah kalau banyak tamu kan berarti banyak yang peduli dengan Ada tuh pokoknya. cagar budaya, apalagi anak-anak sekolah kan bagus memang. Nah, sekolah. Ya walaupun kita lelah Pak, tapi insya Allah berkah Pak. Ya, berkah. Kita menjelaskan manfaatnya. Iya. Guru anak-anak negara.
Oke Bapak. Oh ya, sama-sama. Ya, Terima kasih Bapak ya. Mas, balik Mas, makasih. Balik ya, Wan. Ayo. Siapa? Aku di dekat jembatan. Situs Gunung Selendang. Pokoknya Situs Gunung Selendang apa? Mereka Gunung Selendang. Gunung Selendang. Dia orang sama-sama bukan? Yang arah ke Palaran. Jalan yang arah ke Palaran tuh loh. ya sebelum jembatan. Kita udah balik. Iya. Mampir dulu ke Indomaret. Haus banget. Nah jembatannya. Ya Pak Ina yang mau ke Palaran. Datang ke Palaran. Jalan kaki tahu ini. Jauh ini dan kenapa? Tadi dia bilang deket-deket. Dekat lah ini daripada ke sana ya sama. Ini dari kayak dari rumah saya ke rumahnya Mbak Rima. Lebih jauh ke lapangan tahu. Aku di sini. Udah pulang kita guys, sudah balik dari situs Gunung Selendang. Nih kita mau ke penginapan istirahat, baru habis itu nanti kita ke stand lagi. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Semoga sehat selalu. Kita mau istirahat dulu. Nanti sore kita mau balik ke Samboja. Bye bye.